Ya, baik, Bapak Mentor, selamat bergabung di room Zoom-nya seminar aktualisasi di siang hari ini. Selamat bergabung, Bapak. Di sini Bapak penguji yang saya hormati, kita akan melanjutkan kembali seminar kita di siang hari ini, di mana di tengah kita telah hadir Bu Elvira untuk mempresentasikan hasil aktualisasinya. Silakan Bu Elvira, waktu yang dipergunakan 10 menit, dimanfaatkan seefisien mungkin. Silakan. Baik Bu, sebelumnya saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bisa diisi. Yang terhormat Pak Rukman Esos MSI selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Asvina SPD MPD selaku coach. Yang terhormat Pak Peter Pasinggi SKM selaku mentor. Yang terhormat Ibu Endang dari BKP SDM Bangkep. Dan yang terhormat Ibu Sari Mutia Bape SSI selaku host pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elvira B. Ambado, bekerja sebagai perawat di Puskesmas Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pelaksanaan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi prosedur sterilisasi alat medis melalui sosialisasi dan penetapan standar operasional prosedur di Puskesmas Bulagi. Ada 6 kegiatan yang saya lakukan selama aktualisasi, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, menetapkan SOP, membuat media edukasi, melakukan sosialisasi, menerapkan kegiatan sterilisasi sesuai SOP, dan evaluasi. Pada kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama persiapan bahan yang akan dikonsultasikan, kemudian mendiskusikan dengan mentor, dan yang ketiga mendiskusikan dengan kepala perawatan. Kemudian pada kegiatan menetapkan SOP, yang pertama mencari referensi, yang kedua meminta saran dari rekan kerja, dan yang ketiga menyusun SOP. Pada kegiatan ketiga membuat media edukasi, yang pertama tahapannya mencari referensi, yang kedua membuat desain poster dan leaflet, yang ketiga menempelkan poster pada ruang dan tempat-tempat tertentu di Puskesmas. Kemudian kegiatan keempat melakukan sosialisasi. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan untuk sosialisasi. Kemudian menentukan jadwal dan melakukan sosialisasi. Pada kegiatan 5 menerapkan kegiatan sterilisasi sesuai SOP. Di sini selama melaksanakan tahapan-tahapan, yaitu persiapan, yang kedua menetapkan jadwal, dan yang ketiga melaksanakan kegiatan sterilisasi, saya mengaktualisasikan nilai-nilai PNS, yang pertama tanggung jawab, kejelasan target, kerakyatan, terbuka, sopan, bersikap hormat, efisien, orientasi mutu, dan kerja keras. Keterkaitan kegiatan saya dengan mata pelatihan pelayanan publik dan berkaitan dengan misi Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 2, yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Tahapannya
Yang pertama, mengamati dan menilai kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan SOP yang ada. Yang kedua, melakukan konsultasi kembali dengan mentor terkait hasil evaluasi. Kemudian yang ketiga, menyusun dokumentasi dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Ini ada lembar evaluasi selama 6 hari. Kemudian capaian hasil kegiatan itu pada hari pertama 100%, kemudian hari kedua 75% yang dilakukan, hari ketiga sampai hari kelima 100%, kemudian yang hari terakhir 25% yang dilakukan. Kesimpulannya, seluruh kegiatan terlaksana dengan baik 100%. Kemudian pada kegiatan ini memenuhi nilai-nilai PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, dan penerapan nilai-nilai selama aktualisasi mendorong terwujudnya visi, misi, dan nilai organisasi. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, yang pertama, melakukan evaluasi secara berkala kepada perawat dan bidan terkait pelaksanaan tindakan sterilisasi alat medis. Kemudian membentuk tim yang bertanggung jawab untuk mensterilkan alat setiap selesai shift jaga di unit rawat inap. Kemudian yang ketiga, menerapkan secara konsisten nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan pelayan publik di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elvira telah mempresentasikan hasil aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mentor memberikan beberapa penguatan ataupun testimoni berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Silakan Pak Mentor. Oke, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Anak didik saya ini, Elvira, anak mentor saya. Selama dia masuk itu, selama bertugas di Puskesmas Bulagi, menurut penglihatan saya, pengamatan saya, itu banyak memberikan pengaruh yang positif untuk kita di Puskesmas. Nah, kemudian barangkali seharusnya memang kami di Puskesmas Bulagi, karena sebelumnya kami sudah di 2019 bulan Desember, itu kita sudah akreditasi ya Bu. Seharusnya memang apa yang Elvira ambil ini bagian sterilisasi itu seharusnya memang sudah harusnya terubah. Seharusnya teman-teman semua petugas kesehatan yang ada, seharusnya memang sudah memperbaiki bagaimana SOP, kemudian bagaimana memperhatikan sterilisasi alat. Nah, cuman memang itulah kelemahan kami di Puskesmas Bulagi, Ibu. Setelah Elvira datang, dia yang saya salut sama dia mampu melihat hal ini yang harus saya ambil. Nah, karena dia lihat, ini sterilisasi alat di Puskesmas Bulagi ini kayaknya teman-teman kurang perhatikan. Nah, kita ada sempat bersama Elvira itu, kita bincang-bincang, dia ada sempat kasih masuk dua yang harus dia pilih. Saya bilang lebih bagus kamu ambil yang ini, sterilisasi, karena dampaknya itu banyak ke masyarakat. Nah, kemudian jangan sampai saya bilang ke depan masyarakat kita yang ada di Puskesmas Bulagi, wilayah kerja kita, itu jangan sampai ada yang terinfeksi karena alat yang tidak steril. Nah, sehingga si Elvira ambil ini. Nah, kemudian saya amati setelah Elvira ambil ini, itu memang ada perubahan dari beberapa teman yang awalnya tidak memperhatikan alat-alat yang steril, tapi setelah Elvira mulai jaringan ini bermasalah Pak mentornya ini. Soalnya tadi beliau ini keluar masuk juga tadi nih, keluar masuk ini jaringan bermasalah kayaknya. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. ya. Setelah Elvira dia coba mengambil tema tentang sterilisasi ini, itu saya lihat teman-teman di Puskesmas itu mulai berubah, mulai memperhatikan sterilisasi. Nah, jadi
menurut saya Elvira selama di sini itu dia berhasil mempengaruhi ke segi positif untuk teman-teman kita yang ada di Puskesmas Bulagi. Nah, sehingga saya selaku mentor itu memberikan nilai maksimal untuk Elvira. Baik. Sudah Pak Mentor? Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Mentor atas penguatan dan testimoninya. Ini sangat berharga pernyataan dari Bapak kepada kami semua di sini bahwa benar-benar terjadi terlaksana kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh Bu Elvira. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak penguji, Pak Ahmad. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Aspina yang saya hormati. Kemudian Pak Peter Pasinggi yang saat ini sebagai mentor yang saya hormati, dan kemudian Ibu Elvira yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Ibu Elvira. Ibu Elvira melaksanakan kegiatan ini yang turun langsung ke lapangan itu berapa kali? Untuk langsung ke lapangan itu pada saat saya sasarannya di dalam puskesmas, Pak. Jadi untuk ke rekan-rekan kerja itu pada saat melakukan sosialisasi, menerapkan kegiatan pada kegiatan 5, kemudian pada saat evaluasi, Pak. Berapa kali itu pertemuan? Pada saat melakukan sosialisasi pertama, kemudian pada saat penerapan kedua, kemudian evaluasi selama 6 hari, Pak. Oh, lama ya evaluasinya? Iya, Pak, selama 1 minggu evaluasinya. Karena dievaluasi per hari pelaksanaan sterilisasinya, Pak. Bagaimana prosedur sterilisasi menurut SOP? Sesuai SOP-nya, Pak, saya membuat 3 SOP. Yang pertama, tentang sterilisasi menggunakan oven. Yang kedua, menggunakan metode kukus. Dan yang SOP ketiga itu ada untuk penyimpanan. Coba saudara jelaskan masing-masing apa metode itu. Untuk metode sterilisasi secara umum, yang pertama itu dekontaminasi, yaitu rendam alat-alat wadah dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan pada tahap cuci dan bilas, yaitu mencuci dengan hati-hati semua dengan menggunakan sikat dan membilasnya dengan air yang mengalir. Untuk kemudian keringkan jika menggunakan sterilisator oven, itu dikeringkan dulu, tempatkan peralatan dalam wadah yang kering dan biarkan peralatannya kering dulu. Kemudian masuk di tahap menggunakan oven. Yang pertama, membuka pintu oven, kemudian letakkan dan atur alat yang di rak. Kemudian tutup sebelum sterilisator dinyalakan. Ada 3 tombol yang digunakan, yaitu tombol steril untuk sterilisasi bagian bawah, itu untuk alat-alat dari stainless. Kemudian untuk tombol sterilisator ozon, itu untuk yang bagian atas, biasanya untuk kain, kasa, linen, dan sebagainya. Kemudian sterilisator masih berlangsung selama 10 menit sampai lampu indikatornya mati. Kemudian setelah selesai, tunggu suhu sampai turun sekitar kurang lebih 15 menit. Kemudian buka oven dan keluarkan alat-alat yang sudah steril menggunakan korentang dan dinginkan, kemudian simpan pada lemari penyimpanan jika ada.
karena di Puskesmas Bulagi masih kurang untuk lemari penyimpanannya, jadi kami masih tetap letakkan di dalam oven tersebut, Pak. Oh, oke, baik. Dari tahapan-tahapan sterilisasi tadi, apakah alat-alat itu, alat-alat yang dimaksud tadi saudara sampaikan di UPT Puskesmas Bulagi itu sudah tersedia? Untuk sterilisator ada, sterilisatornya ada 2 macam yang oven. Kemudian untuk yang metode kukus juga tersedia panci dan kompor ada. Untuk peralatan bahan-bahan lain juga ada, Pak. Kecuali untuk lemari penyimpanan masih kurang, Pak, karena masih ada beberapa ruangan itu belum tersedia. Berapa lama masa misalnya setelah disterilisasi, kemudian harus disimpan, berapa lama itu? Untuk masa penyimpanannya 1 minggu, Pak, jika tidak digunakan sama sekali. Kemudian disterilisasi kembali. Iya, kalau tidak digunakan selama 1 minggu, disterilisasi kembali. Oke, baik. Rata-rata yang saudara teman-teman sejawat itu, apa tanggapan mereka terhadap kegiatan saudara? Mendukung sih, Pak, karena selama ini kurang diperhatikan, tapi setelah ditempelkan poster, setelah dilakukan sosialisasi, semua mendukung dan melakukan juga, Pak. Ada berapa teman sejawat yang Kalau untuk perawat ada 22 orang, tetapi yang aktif di perawatan itu 15. 50%-nya melakukan sterilisasi, Pak. Oh, oke, baik. Nah, bagi rumah sakit, apa untungnya? Apa manfaatnya? Untuk puskesmas, Pak, yang pertama itu bagi puskesmas memperoleh gagasan baru untuk sebagai bahan masukan untuk perbaikan program selanjutnya. Kemudian juga dengan adanya sosialisasi dan penetapan SOP sterilisasi ini, jadi puskesmas lebih memperhatikan tahapan prosedur sterilisasi ini, Pak. Baik. Saudara membuat leaflet? Iya, Pak. Silakan. Ini, Pak, leafletnya. Oke, baik. Kemudian ada poster ya? Iya, posternya yang ini, Pak. Oke, baik. Semacam alur, Pak, untuk proses sterilisasi. Oh, coba ceritakan bagaimana alurnya? Yang tadi yang pertama, Pak, proses sterilisasi itu ada Ya, yang terus pertama ada tahapan dekontaminasi, kemudian selanjutnya ada cuci dan bilas, ya. kemudian mengarah ke untuk peralatan dikeringkan apabila menggunakan sterilisasi oven. Kemudian jika menggunakan metode khusus, cuci dan bilas langsung ke metode khusus ini, Pak. Oke, baik. Cukup. Bagi organisasi sudah, bagi diri saudara sendiri apa manfaat yang saudara rasakan? Bagi saya sendiri, Pak, saya memperoleh wawasan, pengalaman, kemampuan dalam menghabituasikan nilai-nilai dasar PNS melalui identifikasi isu-isu di puskesmas, Pak. Dan juga khususnya yang kegiatan sterilisasi ini, saya sendiri juga memperoleh keamanan dan kenyamanan dari resiko infeksi yang kemungkinan terjadi akibat alat-alat yang tidak steril. Baik. Nah, ke depan yang paling mendesak kira-kira apa yang saudara lakukan? Tindak lanjut seperti apa yang
Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama tetap dilakukan evaluasi untuk, karena jika dibiarkan mungkin akan lupa atau seperti apa. Dari situ mungkin dapat dilihat akan dilakukan sosialisasi kembali dan tindakan-tindakan selanjutnya. Kemudian juga yang kedua membentuk tim, karena kami di sana sifatnya shift jaga, jadi mungkin ada yang bertanggung jawab setiap shiftnya. Oke, baik. Saya kira cukup ya, Ibu Elvira. Selamat. Mudah-mudahan semua nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai dasar ASN dapat saudara terapkan di lingkungan di mana saudara berada, rekan kerja, dan lingkungan saudara tinggal. Itu terus dikembangkan ya, dan ditularkan. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada Ibu Aspina. Ibu Aspina, saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Penguji telah melaksanakan tanya jawab dengan Bu Elvira ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Bu Elvira, selamat ya sudah menyelesaikan satu tahapan lagi di dalam penyelesaian pelatihan dasar CPNS ini. Terus berupaya untuk memperbaiki layanan di puskesmas bersama mentor, dengan dukungan mentor tentunya. Kemudian juga sterilisasi ini sangat penting karena untuk keamanan juga para perawat, ya semua anggota organisasi khususnya di puskesmas tentu akan merasa nyaman, aman ya, terhindar dari namanya infeksi penyakit-penyakit menular melalui alat-alat medis ya yang dipergunakan. Nah, dan juga mungkin rencana tindak lanjutnya mungkin masih bisa ditambah lagi. Banyak sekali alkes di puskesmas, rumah sakit itu tidak dipergunakan. Pengadaan setiap tahun ada gitu ya, pengadaan setiap tahun ada. Tapi banyak sekali alkes itu tidak dimanfaatkan karena tidak ada yang mau memanfaatkannya. Maka itu harus betul-betul ada gerakan revolusi mental cara kerja seperti yang disampaikan Bu Elvira tadi. Alat sterilisasinya ada, tapi tidak ada yang mau cuci, mau oven, mau ini, mau enggak ada. Padahal alatnya ada gitu ya. Jadi silakan nanti ya terus mengembangkan kegiatan-kegiatan rencana tindak lanjut berupa revolusi mental cara kerja. Itu alat ada, silahkan dipergunakan seperti itu. Oke, sukses ya sekali lagi buat Bu Elvira, Pak Mentor, sukses ya di dalam bekerja, dan sesi ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kami silakan Bapak Mentor untuk bisa meninggalkan room Zoom. Silakan melanjutkan lagi pekerjaannya. Bu Elvira juga silakan meninggalkan room Zoom. Silakan memperbaiki lagi laporannya sesuai saran Bapak Penguji. Silakan. Terima kasih Bu. Permisi. Ya, silakan Bapak.